Pada perkuliahan terminologi medis, kali ini kita akan membahas tentang terminologi sistem reproduksi dan obatnya, di mana pada materi ini kita akan uraikan ada dua, sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Nanti istilah-istilah di dalam sistem reproduksi ini juga berkaitan dengan istilah obat. Silakan untuk memonitor dan menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pada sistem reproduksi, kita mengenal beberapa istilah yang umum. Yang pertama adalah gonad, terdiri dari subkatagon, artinya genital atau reproduksi. Kemudian ovarium dan testis. Yang kedua istilah genital, di mana genital berperan dalam sekresi hormon dan produksi sel sperma atau telur. Organ reproduksi laki-laki, wanita, eksternal dan internal diberi istilah dengan sebutan genitalia. Kita lihat pada gambar sistem reproduksi wanita. Secara garis besar ada bagian-bagian yang paling luar disebut labia, kemudian di dalamnya ada istilah vagina, ada klitoris, ada uretra, ada bladder, yang lebih dalam lagi ada yang disebut dengan uterus. Kemudian di uterus masih ada istilah-istilah yang lebih rinci, di mana ada istilah cervix, ada istilah cervical canal, ada istilah ovari. Inilah istilah-istilah terminologi medis yang ada pada sistem reproduksi wanita. Bisa dilihat pada gambar yang ada. Genitalia wanita, ilmu yang membahas tentang genitalia disebut dengan ginekologi, di mana ilmu ginekologi, ilmu studi penyakit pada organ reproduksi wanita, termasuk pengobatan gangguan reproduksinya. Susunan dan alat-alat reproduksi wanita tadi sudah kita uraikan, sudah pada gambar. Kemudian sel telur diproduksi oleh ovarium, seperti yang ada pada gambar, dan ditransport melalui tuba Fallopi masuk ke uterus atau rahim. Inilah yang dibuahi oleh sperma.
Kalau kita lihat secara anatomi, uretra wanita lebih pendek daripada laki-laki, sehingga risikonya lebih rentan terkena infeksi. Misalnya, kasus ISK atau infeksi saluran kemih lebih tinggi frekuensi kejadiannya pada wanita. Kemudian ada istilah uter atau uterus. Ada intrauterin, artinya dalam uterus. Ada extrauterin, artinya di luar uterus. Ada istilah endometrium, endo dalam, metro jaringan uterin, ium membran. Jadi endometrium, membran jaringan uterus bagian dalam. Pada keadaan normal, endometrium tumbuh dan terbentuk dalam uterus. Tapi ada endometrium yang terbentuk di luar uterus yang disebut dengan endometriosis. Contohnya pada kandung kemih. Nanti akan ada obat-obat untuk endometriosis. Gejala endometriosis saat haid, menstruasi, sangat nyeri atau sakit. Kita lihat secara rinci pada bagan kata yang terkait sistem reproduksi wanita. Ada istilah cervix, artinya adalah cervix. Ada istilah subkata corpo, kemudian vagino, artinya vagina. Ada istilah gineko, artinya wanita. Ada istilah hystero atau utero, uterus. Ada istilah mammo atau masto, artinya adalah payudara. Ada istilah men atau meno, artinya bulan. Ada istilah met atau metro, artinya jaringan uterus. Ada istilah opor atau oporo atau oparo, artinya ovarium. Ada istilah salping atau salpingo, artinya tuba palopi. Ada istilah pul atau pulvo, artinya adalah pulva. Terkait dengan istilah yang ada pada medical record yang berhubungan dengan bedah genitalia wanita, ada beberapa istilah seperti ada pada slide yang ada. Istilah pertama ada kolpoplasti, artinya bedah plastik pada vagina. Kemudian ada dilasi, artinya melebarkan pembukaan dinding serviks. Ada istilah histerektomi yang terdiri dari kata histero dan atau uterus, eksisi pengangkatan rahim. Ada istilah laparohisterektomi, artinya pengambilan rahim melalui insisi pada dinding perut. Ada istilah laparoskopi, membuat lubang kecil untuk memasukkan laparoskop. Ada istilah laparotomi, artinya insisi dinding perut. Ada istilah salpingoektomi, artinya eksisi tuba palopi. Ada istilah salpingoporektomi, artinya eksisi tuba palopi dan ovarium. Ada istilah salpingoropi, artinya adalah uterus disebut histerosalpingoporektomi. Jadi itulah istilah-istilah yang ada pada medical record
yang berhubungan dengan bedah genitalia wanita. Selanjutnya kita masuk bagian kedua mengenai genitalia pria. Genitalia pria dapat kita lihat pada gambar yang kita mulai dari bagian luar ada uretra, kemudian masuk ke arah dalam ada prostat gland. Dari prostat gland ada urinaria, bladder, ada ureter, kemudian berlanjut ke bawah paling ke arah luar ada uretra tadi ya. Kemudian di arah dalam lagi ada vas deferens, ada seminal vesicle, ada ejaculatory duct, ada bulbo-urethral gland, ada epididymis, ada testis. Jadi inilah bagian-bagian genitalia dari pria dengan istilah-istilahnya. Beberapa istilah yang umum pada organ reproduksi pria tadi sudah kita uraikan. Berikut fungsinya. Testis, fungsinya adalah menghasilkan sperma. Sedangkan vas deferens membawa sperma dari testis ke vesika, disimpan sebelum dikeluarkan. Kemudian ada istilah testis, fungsinya adalah memproduksi sperma dalam hormon testosteron. Ada ductus deferens, fungsinya membawa sperma dari testis ke uretra. Ada seminal vesicle, fungsinya tempat menyimpan semen sampai dikeluarkan. Ada istilah spermatogenesis, yang artinya adalah memproduksi sperma. Itulah istilah-istilah yang ada dan fungsinya pada organ reproduksi pria. Berikut istilah-istilah yang umum pada genitalia pria. Ada orchi yang artinya tanpa testis. Ada tes yang artinya adalah testis. Kemudian ada peno atau penis. Ada prostat, instrumen untuk mengukur prostat disebut prostatometer. Ada scrot, artinya skrotum. Ada istilah osteoma, artinya tumor pada skrotum. Ada semin, artinya semen. Contoh istilahnya adalah inseminat, artinya introduk semen pada wanita. Ada sperma, contohnya oligospermia, artinya defisiensi atau penurunan dari spermatozoa. Ada vesicle, artinya seminal vesicle. Dan inilah beberapa bisa dilihat pada slide istilah-istilah terminologi pada genital pria. Ada istilah pada mereka record
tentang prosedur pembedahan pada genitalia pria. Pertama, istilah sirkumsisi, artinya tindakan dengan menghilangkan kulit katan yang melindungi kepala daripada penis. Kemudian ada istilah orsidektomi, eksisi dari testis. Ada istilah orsidoplasti, pembedahan untuk perbaikan testis. Ada istilah orchidepeksi, artinya pengembalian testis ke posisi semula dengan cepat. Ada istilah transuretral prostatektomi. Ada istilah TUR, artinya transuretral resection, menghilangkan eksisi bagian dari kelenjar prostat melalui insisi pada uretra. Jadi inilah tindakan bedah pada penyakit prostat. Kemudian istilah kelanjutan dari yang ada pada genitalia pria, ada istilah BPH. Panjangannya adalah benign prostate hyperplasia, artinya pembesaran kelenjar prostat. Ada gejala daripada BPH itu sulit mengeluarkan urin, bisa komplikasi ke ginjal, kalau memang buang air kecil sakit, kadang bisa berdarah. BPH kalau belum berat bisa diterapi dengan obat. Bisa dilihat obat BPH. Ada istilah vasektomi, eksisi vas deferens. Ada istilah vasoplasti, artinya memperbaiki dengan pembedahan vas deferens. Kemudian ada istilah vasorapi, menjahit vas deferens. Ada istilah vasostomi, artinya membuka vas deferens. Jadi itulah istilah-istilah bedah atau tindakan yang kemungkinannya ada pada berdikarik yang berhubungan dengan genitalia pria. Berikut kita lihat istilah obat yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Pertama, ada istilah oksitosik. Nanti silakan lihat apa obat-obat oksitosik pada ISO atau MIMS. Ada istilah obat pelemas uterus. Ini juga bisa dilihat pada ISO apa obat-obat dan golongan obatnya. Ada sediaan untuk vulvovaginal, bisa untuk mengatasi sebagai antiseptik atau antiinfeksi, bisa sebagai atrofi angina. Silakan dilihat di ISO atau MIMS. Kemudian gangguan saluran kemih, ada obat retensi urin. Nah, ini tadi obat BPH, silakan lihat pada ISO atau MIMS. Kemudian obat inkontinensia urin, atau istilah kita adalah sakit saban-saban. Silakan dilihat obatnya pada ISO atau MIMS. Ada obat analgesik saluran kemih. Ini juga masih berhubungan dengan BPH dan ISK. Silakan dilihat pada obat pada ISO dan MIMS. Ada juga antiseptik saluran kemih. Semua jenis-jenis obat dari istilah-istilah ini ada pada ISO dan MIMS. Semoga bisa menghubungkan antara obat dengan penyakit, istilah-istilah yang ada pada sistem saluran kemih dan pada sistem
reproduksi. Berikut kita lanjutkan dengan aktivitas praktikum. Adapun tujuan dari praktikum yang akan dilakukan dengan topik sistem reproduksi adalah diharapkan mahasiswa bisa mengenal, mengerti, dan menghafal istilah-istilah yang ada pada sistem reproduksi. Kemudian, mahasiswa juga bisa mengkaitkan istilah obat, klasifikasi, dan jenis obat dengan istilah-istilah yang ada pada sistem terminologi medis reproduksi. Istilah-istilah ini nanti akan diaplikasikan dengan melihat medical record dan buku ISO serta MIMS. Demikianlah uraian kita tentang perkuliahan terminologi dengan topik terminologi sistem reproduksi. Semoga istilah-istilah yang ada bisa diingat dan bisa dipahami. Selanjutnya dihubungkan dengan istilah-istilah obat dan penggolongan obat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like ya.